Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat menyelesaikan draft skripsi ini, serta ucapan terima kasih kepada Ibu Rahmah Hidayati Darwis, SSI MPD, sebagai dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Kualitatif. Perkenalkan, nama saya Ahrini, program studi Ekonomi Syariah semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEDI, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Video kali ini saya akan mempresentasikan draft yang berjudul Analisis Faktor Produksi pada Usaha Batu Nisan menurut Perspektif Ekonomi Islam, studi kasus di Desa Palawaruka, Kecamatan Ulawen, Kabupaten Bone. Akan menyampaikan poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat ruang lingkup penelitian, yang kelima kajian pustaka, dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Kehidupan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Salah satu faktor terjadinya suatu produksi disebabkan karena adanya kebutuhan atau permintaan akan suatu barang. Segala kegiatan ekonomi harus dilakukan menurut perspektif agama Islam agar pendapatan yang diperoleh lebih berkah. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, pengrajin batu nisan akan melakukan interaksi kepada pihak-pihak terkait, yaitu konsumen, distributor, dan tengkulak pemerintah, dan juga para petugas di pemakaman umum. Melihat keadaan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis faktor produksi batu nisan menurut perspektif ekonomi Islam, yang merupakan salah satu dasar dari kegiatan ekonomi, yaitu produksi, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang digunakan dalam memproduksi batu nisan. Selanjutnya yaitu bagian kedua, rumusan masalah. Di sini peneliti menggunakan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah faktor produksi yang digunakan dalam usaha batu nisan di Desa Palawaruka, Kecamatan Ulawen, Kabupaten Bone ini telah memenuhi syarat. Yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh faktor produksi terhadap usaha batu nisan di Desa Palawaruka, Kecamatan Ulawen, Kabupaten Bone. Selanjutnya pada bagian ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis faktor produksi yang digunakan dalam usaha batu nisan di Desa Palawaruka, Kecamatan Ulawen, Kabupaten Bone. Yang kedua, menganalisis seberapa besar pengaruh faktor produksi terhadap usaha batu nisan ini. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini ada tiga. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis, dan yang ketiga yaitu manfaat akademis. Nah, manfaat teoritis di sini yaitu sebagai penambah wawasan dan referensi dalam ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan informasi serta bahan pertimbangan dalam meningkatkan produksi batu nisan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha batu nisan. Dan yang ketiga yaitu manfaat akademis, yaitu sebagai referensi penulisan bagi segenap pembaca. Selanjutnya yaitu bagian keempat, ruang lingkup penelitian. Nah, yang menjadi ruang lingkup penelitian
peneliti di sini yaitu faktor produksi dalam usaha batu nisan. Adapun lokasi yang menjadi tujuan peneliti yaitu di Desa Palawaruka, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Penelitian ini peneliti hanya fokus kepada pengusaha batu nisan yang dapat dijadikan sebagai sampel agar peneliti bisa fokus meneliti secara mendalam dan agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih valid. Selanjutnya, kajian pustaka. Di sini peneliti mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya, tetapi saya akan menjelaskan satu saja, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ferry Andreawan Lasa pada tahun 2014 dengan judul penelitian Analisis Biaya Pembuatan Nisan dari Kayu Ulin. Penelitian Ferry Andreawan Lasa ini berfokus pada besarnya biaya yang digunakan oleh pengusaha pembuat batu nisan dari kayu ulin, sedangkan penulis fokus pada analisis mengenai faktor produksi yang digunakan dalam usaha batu nisan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu terletak pada masalah yang diteliti. Dengan adanya perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu agar dapat memberikan referensi terhadap penelitian selanjutnya yaitu kajian teoritis. Nah, di sini ada 3 poin penting yang akan peneliti jelaskan. Yang pertama yaitu batu nisan, yang kedua faktor produksi dalam perspektif konvensional, dan yang terakhir yaitu faktor produksi dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama yaitu batu nisan. Batu nisan adalah penanda kuburan yang biasanya dibuat dari batu. Biasanya ditulisi dengan nama orang yang dikebumikan di sana, tanggal lahir, dan tanggal mati atau tanggal wafat. Selanjutnya yaitu faktor produksi dalam perspektif konvensional. Kata produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu production, yang berarti tindakan pembuatan atau pembuatan dari komponen atau bahan baku atau proses pembuatannya. Dalam ilmu ekonomi, kosakata produksi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan atau mempertinggi nilai kegunaan dari suatu barang dan jasa. Adapun tujuan produksi yang pertama yaitu menghasilkan barang dan jasa, meraup keuntungan, menggantikan barang yang rusak, menciptakan kemakmuran masyarakat. Nah, adapun faktor-faktor produksi dalam perspektif konvensional, yang pertama yaitu tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, serta keahlian kewirausahaan. Selanjutnya yaitu produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun teori produksi menurut perspektif ekonomi Islam sebagaimana yang pertama yaitu berperilaku produktif bukan hanya sekedar anjuran dari kegiatan ekonomi saja yang ditujukan kepada umat manusia, melainkan itu juga anjuran Islam. Yang kedua, dalam berperilaku produktif harus bersikap sungguh-sungguh dan tidak boleh bermalas-malasan. Selanjutnya, kerangka fikir. Berdasarkan kerangka fikir tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Palawaruka, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dengan fokus penelitian analisis faktor produksi usaha batu nisan. Nah, seberapa besar pengaruh faktor produksi terhadap usaha produksi dalam perspektif Islam? Dengan memperhatikan berbagai faktor dalam produksi, misalnya tenaga kerja, modal, sumber daya alam, serta kewirausahaan.
Apakah hasil produksi dari usaha batu nisan ini sesuai dengan perspektif ekonomi Islam mengacu pada faktor produksi yang ada? Selanjutnya yaitu pada bagian metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini terdapat 6 poin. Ya, yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adalah suatu proses atau penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Bagian kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Desa Palawaruka, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Nah, adapun waktu penelitiannya yaitu kurang lebih 1 bulan, dimulai dari bulan Mei sampai bulan Juni. Selanjutnya data dan sumber data. Nah, di sini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang diperoleh melalui hasil observasi atau hasil wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diambil berupa dokumen-dokumen kepustakaan, kajian-kajian teori, karya ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu bagian keempat, subjek dan objek penelitian. Nah, subjek dan objek penelitian merupakan bagian yang muncul pada penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan pustaka. Subjek penelitian adalah orang atau tempat atau benda yang diamati dalam penelitian yang menjadi sumber dari riset, sehingga yang menjadi sumber atau objek dari penelitian ini yaitu pengusaha batu nisan yang bertempat di Dusun Palawaruka, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Nah, adapun subjek dari penelitian ini yaitu pokok-pokok atau masalah yang akan diteliti. Nah, masalah yang diteliti di sini yaitu faktor-faktor produksi dari usaha batu nisan tersebut, atau faktor produksi usaha batu nisan yang terdapat di dusun atau Desa Palawaruka, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone ini. Ya, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di sini yaitu field research atau turun langsung ke lapangan untuk memperoleh atau mendapatkan informasi. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut tentunya ada cara-cara yang dilakukan. Nah, yang dilakukan peneliti di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dokumentasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu kuesioner atau angket. Bagian keenam yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing fokus masalah yang diukur kualitatif. Data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dianalisis secara kualitatif. Nah, berikut beberapa macam teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Yang kedua yaitu display data, merupakan bentuk penyajian data setelah data direduksi. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu conclusion drawing atau verification, merupakan kegiatan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.